Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, dan secara khusus buat anak didik kami, siswa yang baru lulus masuk di SMP Negeri 41 Medan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh limpahnya rahmatnya kita diberi kesehatan, dan oleh karena itu kita dapat bertemu, berjumpa walaupun dengan jarak jauh, berhubung karena adanya COVID-19. Sehingga pertemuan ini kita lakukan dari rumah sesuai dengan aturan atau peraturan pemerintah. Demikian juga kegiatan MPLS dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Anak-anak kami sekalian, MPLS adalah singkatan dari masa perkenalan lingkungan sekolah, yang seyogianya harus dilakukan atau kita lakukan di sekolah kita SMP Negeri 41 Medan. Akan tetapi karena situasi masa pandemi, kita tidak diizinkan untuk melaksanakannya dengan langsung ataupun tatap muka. Sebelum kami membawakan materi MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah, yaitu tentang tata tertib sekolah, maka pada kesempatan ini perkenankan saya memperkenalkan diri kepada anak didik kami, kepada semua siswa kami, siswa baru yang sudah lulus di SMP Negeri 41 Medan. Nama saya Marnes Sirait, dan biasanya disapa dengan akrab oleh anak-anak kami Bapak Sirait. Adapun tugas saya di SMP Negeri 41 Medan membawa atau mengajar mata pelajaran matematika, dan sebagai tugas tambahan yaitu wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan atau disebut koordinator kesiswaan. Untuk itu, pada materi ini tentunya ini adalah salah satu bagian dari tugas kami, koordinator kesiswaan, menyampaikan tata tertib sekolah, menyampaikan tata tertib sekolah kepada anak didik kami, anak kami semuanya yang di SMP Negeri 41 Medan. Untuk itu kepada siswa kami yang baru lulus, saya ucapkan selamat bergabung di SMP Negeri 41 Medan, dan tetap semangat. Adapun materi yang Bapak sampaikan pada hari ini yaitu tentang tata tertib yang biasa dilakukan di sekolah di SMP Negeri 41 Medan. Salah satu yang akan Bapak jelaskan, saya jelaskan, yaitu mengenai
tata tertib sekolah. Yang pertama, apa sebenarnya arti atau pengertian daripada tata tertib itu? Kepada anak didik kami, siswa kami, sudah sering kita dengar bahasa tata tertib. Tata tertib adalah aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Dan apabila dilanggar, akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Di dalam tata tertib yang dituangkan pada lembaran-lembaran yang sudah kami bagikan kepada anak didik kami, di sana sudah mencakup semua tentang bagian-bagian atau cakupan daripada tata tertib itu. Tadi pengertian tata tertib sudah Bapak jelaskan. Di dalamnya adalah aturan-aturan yang harus kita taati dan dilaksanakan. Di mana aturan-aturan itu tertuang di dalam lembaran yang sudah kami bagikan kepada anak-anak kami, ada sebanyak 15 pasal. Di antara lain, yang pertama perlu kita ketahui bahwa tata tertib SMP Negeri 41 Medan adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh siswa SMP Negeri 41 Medan. Kemudian perlu kita ketahui di dalam pengertian tata tertib itu bahwa bagian daripada sekolah ada nanti yang pasti kamu hadapi, yaitu sekolah, lokasi sekolah. Lokasi sekolah SMP Negeri 41 Medan yang beralamat di Jalan Bunga Encole nomor 129, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Madya Medan. Kepala sekolah adalah pemimpin dan pembina segala kegiatan yang bertanggung jawab di sekolah. Ada wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah adalah guru yang membantu tugas-tugas kepala sekolah. Kemudian ada wali kelas. Wali kelas adalah guru wali yang membawa siswa, yang membina siswa dalam satu kelas. Ada guru bimbingan konseling atau disebut BK, yaitu guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan konseling siswa. Yang kedua, tujuan daripada tata tertib. Apa tujuannya dibuat tata tertib di sekolah? Tujuannya adalah sebagai pedoman bagi siswa, sebagai pedoman bagi anak didik kami, bagi guru, dan bagi warga sekolah dalam rangka pembinaan dan disiplin di SMP Negeri 41 Medan.
Yang ketiga, aturan-aturan atau peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi, yaitu ada waktu masuk sekolah. Bagaimana aturan siswa sewaktu masuk sekolah? Siswa harus hadir di sekolah paling lambat 10 menit. Nah, itu tidak boleh terlambat. Sebelum 10 menit sebelum bel masuk berbunyi. Kedua, siswa yang terlambat 5 sampai 10 menit diizinkan masuk ke dalam kelas setelah mendapat tugas atau sanksi. Karena itu sudah termasuk pelanggaran. Berikut mengenai kehadiran. Bagaimana kehadiran anak-anak kami selama belajar di SMP Negeri 41 Medan? Siswa yang tidak hadir karena sakit atau sesuatu hal harus ada surat izin, harus ada pemberitahuan dari orang tua atau wali. Siswa yang tidak hadir lebih dari 3 hari karena sakit, pemberitahuan ke sekolah harus dilampiri surat keterangan dokter. Yang paling perlu lagi, anak-anak kami sangat perlu diketahui kehadiran siswa di sekolah minimal 90%. Jika di akhir semester kehadiran siswa kurang dari 90%, maka siswa tersebut tidak diperbolehkan mengikuti ujian semester dan dinyatakan tinggal kelas. Itu. Selanjutnya ada waktu belajar. Waktu belajar sebelum bel tanda masuk berbunyi, semua siswa tidak diperkenankan masuk ke dalam kelas. Itu termasuk aturan yang harus dipatuhi. Kemudian sebelum pelajaran jam pertama dimulai, siswa terlebih dahulu berdoa menurut agamanya masing-masing yang dipimpin oleh salah satu siswa atau ketua kelas. Kemudian siswa tidak diperkenankan keluar atau jajan pada waktu jam pelajaran. Tidak boleh ke kantin pada waktu jam pelajaran berlangsung. Kemudian ada waktu istirahat. Setelah bel tanda istirahat berbunyi, semua siswa wajib keluar dari kelas kecuali piket kelas yang sudah ditentukan oleh wali kelas. Pada waktu istirahat, siswa dilarang keluar meninggalkan pekarangan sekolah tanpa seizin guru piket. Anak-anak kami sekalian, poin-poin ini nanti boleh kamu lihat dan kamu baca, yaitu lembaran tata tertib yang sudah kami bagikan pada waktu daftar ulang. Kemudian ada waktu pulang sekolah. Bagaimana siswa kami kalau sudah waktu pulang sekolah? Sebelum meninggalkan ruangan belajar, berdoa sebelum pulang dan memberi hormat kepada guru. Ada waktu upacara bendera
setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Pada waktu mengikuti upacara bendera, semua siswa harus berpakaian lengkap. Artinya pakai topi, pakai dasi, serta atribut lainnya. Kemudian ada aturan tentang pakaian seragam. Pakaian seragam di SMP Negeri 41 Medan ditentukan harinya. Hari Senin sampai hari Kamis, laki-laki pakaian seragamnya kemeja putih, lengan pendek, 2 cm di atas siku. Ada aturannya juga. Pakaian seragam itu pun ada aturannya. Tidak ketat dan dimasukkan ke dalam celana. Maksudnya blus dalam, biar rapi. Itu maksudnya anak-anak kami. Celana pendek warna biru, berarti putih biru, seragamnya putih biru. Model biasa tanpa lipatan. Bagian pinggang disediakan tempat ikat pinggang. Artinya tidak boleh yang bergaya-gaya celana birunya. Saku biasa di samping kiri kanan atau saku belakang tanpa tutup, tidak ditempel. Begitu. Memakai ikat pinggang warna hitam, polos, ukuran 3 cm. Tidak boleh macam ikat pinggang yang dibawa camping, ya, banyak gayanya. Memakai dasi berlogo SMP Negeri 41 Medan. Anak didik kami, siswa yang baru, ya, kita harus mematuhi peraturan. Berarti dasi dan topi itu dari sekolah, disablon dengan logo SMP Negeri 41 Medan. Siswa perempuan, kemeja putih lengan pendek 2 cm di atas siku, tidak ketat, memakai satu saku tanpa tutup di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok. Rok pendek warna biru dengan satu stop ploy depan tengah. Itu modelnya itu. Resleting di belakang. Satu saku tersembunyi di samping kiri. Bagian pinggang disediakan tempat ikat pinggang. Panjang rok 5 cm di bawah lutut. Ingat itu ya. Anak kami, siswa kami perempuan, ya, 5 cm di bawah lutut. Memakai ikat pinggang warna hitam, polos, ukuran 3 cm. Memakai dasi berlogo SMP Negeri 41 Medan. Itu tadi hari Senin dan Kamis. Sekarang hari Jumat. Semua siswa wajib memakai baju batik SMP Negeri 41 Medan dan rok celana biru. Jadi hanya baju batiknya. Itulah pada waktu kita daftar ulang sudah kami berikan contoh baju batik dengan ukurannya yang sesuai dengan anak-anak kami yang sudah dipilih ukurannya oleh orang tua dan juga dengan baju olahraga. Khusus untuk wanita perempuan muslim memakai kerudung warna biru sesuai warna rok, ya. Kemudian hari Sabtu semua siswa wajib memakai seragam pramuka. Seragam pramuka silakan beli di luar supaya lebih lengkap di toko pramuka supaya pasti coraknya, warnanya
biasanya seragam pramuka yang dipakai oleh siswa SMP. Khusus untuk wanita muslim memakai kerudung warna coklat, itu pasangannya. Kemudian siswa kami, anak-anak kami, anak didik kami yang kami sayangi, peraturan dan aturan banyak yang harus kita patuhi supaya kita menjadi siswa yang patuh dan berdisiplin. Ada juga mengenai sepatu dan kaos kaki. Sepatu harus sepatu warna hitam. Setiap sekolah harus memakai sepatu hitam polos, model biasa. Setiap hari Senin Jumat, siswa mengenakan kaos kaki putih, polos, setinggi 7 cm. Nanti Bapak selaku koordinator kesiswaan, kalau kita nanti sudah diizinkan tatap muka, itu kaos kaki pasti kami razia. Tidak boleh pakai kaos kaki yang pendek, yang di luar peraturan yang sudah dituliskan pada lembaran tata tertib ini. Setiap Sabtu siswa memakai kaos kaki hitam polos, juga setinggi ukuran 7 cm di atas mata kaki. Kenapa warna hitam? Karena kita pakai seragam pramuka. Selanjutnya yaitu mengenai pakaian olahraga tadi sudah ada ukurannya yang sudah ditentukan oleh orang tua pada daftar ulang. Setiap siswa wajib memakai pakaian olahraga SMP Negeri 41 Medan sewaktu mengikuti pelajaran olahraga atau penjaskes. Kemudian mengenai atribut sekolah, semua pakaian seragam siswa, baik kemeja putih, batik, dan pakaian pramuka harus dilengkapi dengan atribut. Atribut nanti akan disediakan di sekolah dan dipasang atau dijahit sendiri. Kemudian mengenai tata tertib tentang rambut. Ini macam-macam, ini model-model zaman sekarang. Anak-anak kami, siswa kami yang sudah menjadi pelajar di SMP Negeri 41 Medan, rambut harus bersih dan rapi. Panjang rambut untuk pria lebih kurang 3 cm tanpa model. Jangan pakai model ya. Potongan rambut harus wajar, tidak menggunakan model rambut apapun. Rambut untuk siswa wanita yang panjangnya melebihi bahu harus diikat rapi. Rambut tidak boleh dicat atau diberi warna. Hati-hati ya anak kami, nanti Bapak gunting sendiri jika ada yang mencat rambutnya dengan warna-warna. Kemudian masalah kuku pun nanti akan kami periksa itu, termasuk itu di dalam tata tertib atau pelanggaran. Kuku harus pendek dan bersih, kuku tidak boleh berwarna. Artinya yang perempuan jangan coba-coba pakai kuteks, ya, itu maksudnya berwarna. Kemudian Bapak menyebutkan ada beberapa larangan, ya. Artinya kalau larangan ini ada sanksinya. Jika pelanggaran dibuat sengaja pelanggarannya, ada hukumannya, ya, dihukum. Kemudian dalam larangan-larangan ini ada poin-poinnya. Nanti boleh anak-anak kami baca di lembaran tata tertib itu, ada poin-poinnya. Poin tertinggi itu ada 50.
dalam satu kasus perbuatan. Misalnya jika anak-anak kami berkelahi di ruangan kelas, ya, berkelahi. Jadi harus sama-sama menahan emosi, jangan terjadi. Bukan sepihak yang mendapat poin, dua-duanya, pihak pertama, pihak kedua mendapat poin. Poinnya 50 dan poin 100, maka anak kami akan kami kembalikan kepada orang tua. Maksudnya poin 100 itu selama anak kami di sekolah di SMP Negeri 41 melakukan pelanggaran, ya, itu nanti akan diarsipkan oleh BP, dijumlahkan. Kalau sudah jumlahnya poinnya 100, kamu akan dikembalikan kepada orang tua, tidak boleh lagi sekolah di SMP Negeri 41 Medan. Jadi supaya dibaca tata tertib yang sudah dibagikan itu. Apa-apa saja itu larangan, ya. Banyak itu jenis-jenis larangan yang nanti akan kamu lakukan, itu pelanggaran-pelanggaran. Tapi kalau kamu tidak melakukan itu, pelanggaran-pelanggaran yang sudah tertulis di sana, anak-anak kami akan aman, nyaman, tidak ada masalah. Jadi untuk itu, lihatlah dan bacalah. Apalagi poin-poin yang tinggi, 2 kali kasus sudah 100. Membawa senjata tajam, itu 50. Kemudian mengajak teman berantam di luar, itu 50 itu. Dapat sanksi itu, poinnya 50. Ya, merokok di kamar mandi, merokok di belakang sekolah, merokok di luar sekolah tapi dekat sekolah, ketahuan merokok di luar walaupun di tempat tinggalnya, itu nanti ada poinnya. Lihat larangan-larangan yang sudah ditentukan poinnya. Jadi Bapak tidak membaca semua larangan-larangan ini, anak-anak kami sudah dapat membacanya. Lihat dari pasal 1 sampai pasal 15. Di situ sudah termasuk kewajiban kita yang harus kita lakukan, kemudian supaya kita dapat mematuhi aturan-aturan itu semua. Terus kepada anak-anak kami, anak didik kami di sekolah kita di SMP Negeri 41 Medan, ada juga dilaksanakan ekstrakurikuler jika kita nanti sudah tatap muka. Salah satu yang sudah dilakukan ekstrakurikuler di sekolah kita yaitu kegiatan pramuka, ya. Kemudian ada juga bela diri, tako. Pelatihnya sudah menetap dan sudah permanen, ya, menerima anggota baru setiap tahun. Tapi karena situasi pandemi ini, COVID-19 ini, dalam 1 tahun lebih sudah berlangsung, kita belajar dengan daring, semua kegiatan di sekolah dilaksanakan dengan daring, maka belum dapat dilaksanakan. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesehatan kepada kita, memberikan yang terbaik buat kesehatan warga negara kita dan pemerintah kita semua, supaya kita dapat nanti melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk itu, kepada anak-anak kami sekalian, inilah yang dapat kami sampaikan tentang tata tertib
sekolah yang dilakukan di SMP Negeri 41 Medan. Mudah-mudahan kita tetap sehat, kita tetap semangat belajar dari rumah, dan selamat belajar juga kepada anak-anak kami semua, dan kiranya bisa mematuhi aturan dan peraturan, yaitu tata tertib yang sudah dibagikan kepada kita. Dan sekali lagi Pak Sirait mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat pagi. Halo anak-anak sekalian, selamat datang di SMP Negeri 41 Medan. Di sini Ibu perkenalkan dulu nama Ibu Ilianingsih sebagai guru BK di sini. Kemudian mari sama-sama Ibu doakan kalian semuanya sehat-sehat. Dan jika ada yang sakit, kita doakan supaya teman kita dapat beraktivitas kembali. Adapun guru BK di sini ialah untuk membantu kalian, ataupun kalian kalau belum tahu, waktu di SD mungkin kalian tidak ada guru BK-nya. Guru BK itu adalah guru bimbingan konseling atau konselor sekolah, yang mana mungkin di sini Ibu kasih dulu pengertian tentang bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu ialah proses pemberi bantuan kepada siswa yang memiliki kesulitan dan memiliki masalah. Adapun fungsinya ialah membimbing siswa atau kalian yang punya masalah dalam hal kesulitan belajar, kesulitan dalam bergaul, dan mempunyai masalah pribadi yang lainnya. Dan membantu kalian dalam mengembangkan bakat dan minat yang kalian miliki. Dan di sini nanti saya dibantu oleh ada guru kita 3 orang guru BK-nya, yaitu Ibu saya sendiri Ibu Ilianingsih, kemudian nanti ada Ibu Serani Tampu Bolon, ada Ibu Waskita Tarigan. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi tentang motivasi belajar. Ibu tahu bahwa di masa pandemi ini kalian sudah merasa bosan dan jenuh belajar di rumah lebih kurang 1 tahun dan mengirimi tugas atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-guru kalian. Nah, di sini Ibu akan memotivasi kalian supaya kalian bersemangat lagi, tidak bosan lagi, tidak jenuh lagi mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian. Apa itu tujuan motivasi? Tujuan motivasi belajar itu ialah agar kalian dapat belajar secara optimal, bahwa kalian itu harus meyakini bahwa belajar itu sangatlah penting. Kemudian tujuan yang kedua ialah agar kalian dapat mengarahkan diri untuk lebih rajin lagi belajar. Kemudian di dalam motivasi belajar itu apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama ialah mengenali guru kalian dulu. Kenali gurunya. Kemudian kalian senangi gurunya. Kemudian yang kedua ialah kenali pelajarannya atau senangi pelajarannya. Maka dengan demikian kalau kalian sudah kenal dengan gurunya, sudah senang dengan pelajarannya, kalian akan termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, kalau kita di SMP ini bidang studi ada 11. Setiap bidang studi dipegang oleh guru masing-masing. Nah, jadi dengan guru yang berbeda-beda, misalnya guru agama. Di sini agama terdiri dari 3 agama, yaitu agama Islam, Katolik, dan Protestan, di mana setiap satu bidang studi tersebut dipandu oleh 1 orang guru. Dan guru IPA demikian juga oleh guru yang lainnya, matematika gitu juga. Nah, dengan adanya guru yang berganti-ganti, dengan guru yang berbeda-beda, kalian Ibu harapkan tidak merasa jenuh dan bosan lagi dalam mengerjakan tugas-tugas kalian yang diberikan oleh guru-guru bidang studi kalian. Nah, di sini pun Ibu menegaskan juga dari awal bahwa tugas-tugas itu sangatlah penting, karena tugas-tugas itu juga menentukan kita naik atau tinggal kelas. Nah, di sini Ibu yakin bahwa
kalian pasti tidaklah ingin tinggal kelas. Ibu yakin dan percaya bahwa kalian adalah siswa-siswa yang hebat yang terpilih di SMP Negeri 41 ini. Nah, di sini dalam motivasinya Ibu ingin mengajak kalian untuk belajar mandiri. Apa itu belajar mandiri? Belajar mandiri itu ialah proses belajar sendiri yang mana kita mengerjakan tugas kita tanpa paksaan dari orang tua, dari kakak, dari abang, ataupun dari opung dan kakek kita. Dan di dalam proses belajar mandiri ini juga kita harus bisa memanfaatkan waktu kita untuk belajar membaca pelajaran yang ada di rumah kita, misalnya buku-buku bermanfaat, buku-buku yang bermanfaat, yang menambah ilmu pengetahuan kita. Kemudian kita manfaatkan lagi pelajaran kita. Misalnya kita belajar di masa pandemi ini, kita belajarnya secara daring. Kita mengerjakan tugas dari guru kita itu paling ada 15 sampai 20 menit. Nah, kalau setelah kita mengerjakan pelajaran kita, kalau kita belajar mandiri bahwa kita itu setelah mengerjakan tugas, kita bisa memanfaatkan, walaupun kalau kita misal dengan HP, kita bisa lihat dari Google mengenai tentang ilmu pengetahuan atau pelajaran tentang masak-masak, tentang budidaya kolam dan sebagainya, yang istilahnya menambah ilmu pengetahuan untuk kita. Di sini Ibu tadi sudah menyampaikan tentang motivasi belajar dan belajar mandiri. Saya rasa pertemuan kita sampai di sini. Mari sama-sama kita doakan supaya pandemi ini cepat berlalu, biar kita bisa bertatap muka di sekolah ini, berjumpa dengan guru-guru yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, berjumpa dengan teman-teman kita yang baru, berjumpa dengan kakak-kakak kelas kita yang baru. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.